Udah? Oh, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdul Arsat dan juga Cing Abdul Aryan. Wes. Ini udah kedua kalinya Ngabdur nggak ada itu. Nggak ada. Kemarin juga nggak ada. Kan kemarin nggak ada. Ini pertama kali. Yang kemarin nggak ada apaan? Oh, Kamal, iya. Kamal Dua Bahlul. Dua Bahlul. Itu lucu. Kamal itu emang selucu itu. Saya tuh sudah apa ya? Mengadres. Anjay. Mengadres apa sih? Menengarai. Mengamini. Mengamini bahwa dia tuh emang lucu banget. Mulai dari zaman dulu lah. Zaman dulu saya stand up. Terus dia tuh ini. Nunung CS itu. Iya. Orkes. Nunung CS. Ya, jadi dia home band-nya di salah satu acara Kompas lah. Tahun 2015 apa 2016 itu. Terus celetukannya lucu banget. Lucu banget. Dari situ saya sudah mengadres bahwa orang ini lucu banget sumpah si Kamal ini gitu. Dan akhirnya sekarang semua orang akhirnya tahu bahwa memang dia lucu banget. Dia lucu. Lucu banget celetukannya ya. Emosian ya kayaknya ya. Model-model emosian ya. Ya, model emosian tapi celetukannya juga patah sepatah-patahnya gitu. Bagus. Emang pinter. Iya, jago itu. Udah sohor, anjay. Udah ke sohor ya. Kamal Rashid. Kamal Rashid atau Kamal Rashid? Kamal Rashid. Satu akar kata dengan Arsyad sama. Iya. Setahu saya. Artinya apa, Dir? Petunjuk kalau nggak salah. Hah? Arsyad, Irsyad, Rashid. Huda bukannya petunjuk. Al-Huda. Huda. Dulu kita pernah ngomong padahal ini. Iya, dibimbing. Mendapat petunjuk, bijaksana. Iya. Lo bijaksana, Dir? Hah? Hamba yang bijaksana lo. Abdur Arsyad. Abdur Rahim Arsyad ya? Hamba dari yang maha penyayang. Yang bijaksana. Bukan yang bijaksana, yang diberi petunjuk, taruhlah gitu. Yang dibimbing. Ya, yang dibimbing atau yang mendapat petunjuk. Jadi doanya tuh. Lo bukan pemberi petunjuk. Bukan dong, pemberi petunjuk mah Allah Subhanahu wa taala lah. Enggak pembimbing maksudnya gitu, yang diharapkan menjadi pembimbing dalam hidup Enggak, ini. yang diharapkan yang diberi petunjuk kayaknya. Itu arti namanya, maksudnya doa dari orang tua kayaknya begitu deh. Kayaknya ya. Lo diberi petunjuk. Yes. Lo udah merasa belum lo diberi petunjuk? Harusnya setiap dalam hidup ini. Harusnya setiap hari diberi petunjuk ya. Cuman sayangnya nggak ngambil. Cuman kadang dikasih petunjuk, kitanya males. Iya, kelewat begitu aja. Kelewat gitu aja ya. Iya. Tapi kurang lebih gitu. Kamal, keren Kamal. Kita syuting ini kemarin Pican ulang tahun. Bukannya Ali Akbar kemarin ulang tahun? Ali Akbar juga. Terus gue ngeliat di ininya Nehru. Story-nya Nehru. Dia lagi kesakitan di kereta. Di kereta ya? LRT. Dia kalau ketawa sekarang sakit di sebelah sini katanya. Tegang di sebelah sini. Kenapa tuh? Kalau kebanyakan ketawa kata dia. Keseringan ketawa deh. Iya, maksudnya apa yang sakit itu apa? Nggak Empedu, apa sebelah kiri sini? Padahal kalau kebanyakan ketawa kan mematikan hati ya. Ya kan tadi lagi Jumatan ada khotbah Jumat. Ketawa berlebihan mematikan hati. Sambil khotibnya lihat Cing Abdel. Ya? Sambil khotibnya Iya, gue langsung nunduk tuh. Kan itu deket banget, Dur. Kalau lo sholat di situ, si Khotib tuh emang bisa ngeliat semua. Bisa ngeliat dia gini juga udah kelihatan, ini udah kelihatan dari ujung ke ujung gitu. Nah, gue tuh selalu kalau kosong, gue nyender tuh, ada bagian yang nyender. Jarak dari sini ke situ dah, ujung itu. Si khotibnya. Iya. Jadi pas dia bilang terlalu banyak ketawa itu matikan hati, gue nunduk aja. Iya. Itu sebenarnya kan temanya pengen ngomong ini sebenarnya menyambut Zulhijjah itu. Harusnya temanya tentang haji-haji nih. Cuman karena ada Cing Abdel dia ubah temanya. Enggak, bukan. Temanya udah ketawa mematikan hati udah. Dia orang-orang bertakwa apa aja. Iya bukan sih? Pokoknya kalau lo nggak bisa menjalankan banyak kebaikan, tinggalkan dulu semua keburukan gitu. Kita pelan-pelan lah menata hidup ini. Kalau memang lo nggak bisa
menjalankan semua perintah, lo tinggalin total larangannya gitu. Termasuk kalau misalnya ketawa, jangan terlalu berlebihan. Gue langsung ya gimana ya gitu. Makhluk Tuhan yang tertawa hanya manusia katanya. Nah betul, kata Sang Khotib. Makhluk Tuhan yang bisa ketawa itu hanya manusia. Unta? Enggak, dia bukan ketawa, cuman Dia sering senyum. mukanya aja, mukanya. Tapi bukan berarti dia lagi ketawa. Dia segini kan unta tuh. Ayam ketawa. Lo tau gak ayam ketawa? Nggak tahu. Bunyi kayak orang ketawa. Ayam ketawa dia kukuruyuk, tapi kayak ketawa. Oh, nggak tahu. Ayam Nggak ketawa. Berarti film-film setan bohong ya? Ih, gitu dia. Dia nggak ketawa itu. Dia lagi apa? Nakutin. Hihi, itu kenakutin. Iya, nggak tahu dah. Konteksnya nakutin. Konteksnya kenakutin, tapi senang dan akhirnya senang itu membuat tertawa hanya 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 ya? manusia katanya. Oh, saya baru tahu ini. Iya dari Berarti jin nggak ketawa juga ya? jin juga nggak ketawa. Emang nggak pernah denger sih ya kita ya. Nggak tahu, saya nggak Lo tahu. diketawain setan lo? Enggak, setan nggak diketawa. Yang ketawa di alam semesta ini makhluk cuma manusia. Berarti kita spesial ya? Iya. Tapi kalau kayak senyum, manja, kayak kucing kan ada tuh. Kucing senyum memang. Kucing senyum bener. Kalau kita gini di depan dia ikut tuh. Gue cobain tuh bener. Kata Radit nih. Tapi senyum definisinya manusia dengan senyum definisinya kucing kayaknya beda deh kayaknya. Monyet juga ada yang senyum, monyet. Monyet ada. Iya, dia yang mau gini. kayak senyum ada. Dia gini. Iya. Dia tapi dalam rangka senyum apa enggak itu? Makanya kita nggak tahu apakah itu emang dia niruin doang. Kalau Dia anjing, sering lihat manusia kayak gitu terus dia niruin. kalau anjing gembira kan buntutnya tuh goyang-goyang. Iya, artinya kan Dia lagi senang nih, ada nih senang. Cuman dia nggak ketawa, dia goyang-goyangin. iya, artinya Buntut. definisi senyumnya kita sama masing-masing hewan tuh beda mungkin. Kayak mungkin onta ya? Mungkin si kucing tuh dia lagi jalan-jalan biasa aja tuh. Mungkin itu di definisinya dia lagi senyum itu. Tapi kita lihat kayak Biasa ya? Biasa gitu. Maksudnya posisi mulutnya yang kayak kata kita biasa, kata dia bisa lagi senyum. Ya, definisi senyumnya tuh nggak 3 jari itu. Ah, Kalau kita kan ya, gimana sih? senyum 3 jari. Yang kesini berapa sini Gini, berapa? gini apa gini sih? Tahu dah. Ini mah ketawa ya. Ketawa ya. Ya gitulah. Tuh ada. Ada suratnya terus kita jadi baca ayat ini. Oh, saya baru tahu juga nih. Saya baru tahu kalau Memang kita di yang bisa fitrahnya, ketawa cuman kita doang. iya, emosi manusia yang menjadikan manusia tertawa, gembira, dan menangis saat sedih. Tertawa gembira ada gak, Dur? Ketawa tuh karena lucu apa karena gembira? Ya macem-macem. Ayo coba. Ada Kayak, orang karena saking sedihnya jadi ketawa. Ada juga. ada. Ada. Kalau sedih, kalau Kayak di senang, film-film. senang nangis, iya. Kalau senang terus jadi nangis, ada. Kalau sedih jadi ketawa, Ada. Gerald. Kayak Joker ya, kayak Joker tuh. Sedih sambil ketawa tapi ketawanya tuh lagi nangis gitu. Ada yang kayak gitu. Mentertawakan. Iya, saking Ininya sedihnya. beda, Dur. Iya, tapi yang keluar ya kalau dalam hati kan kita nggak tahu masing-masing perasaan. Enggak, Cuman yang kita nih. outputnya yang kita lihat ketawa. Kalau lo ketawa tuh karena apa? Karena lucu kalau menurut gue. Iya, Kalau kita bisa spontan ketawa itu karena sesuatu yang lucu. ya. Karena dapat sesuatu yang seneng kita nggak ketawa, Dur. Misalnya, lo dikabarkan anak lama kera sold out, senang. Lo ketawa nggak? Itu doang. Enggak sih. Hah? Enggak sih. Enggak. Kalau kera tiba-tiba guling-gulingan lucu, lo Ketawa. ketawa. Ya, tapi dalam hal perasaan manusia kompleks sih. Kadang ya bisa aja ketawa. Iya, itu cuman kalau menurut gue ya, itu cuman kita memilih respon aja. Kalau yang spontan,
kayaknya uhuy deh. Nah, Nggak, kalau yang spontan tuh, yang bisa bikin orang spontan jadi ketawa, ya, itu hal-hal lucu. ya, Kalau kita bisa memilih untuk merespon dengan ketawa, hal-hal yang lain emang. Hal-hal senang aja nih kita bisa memilih responnya dengan ketawa atau ya. nangis. Bisa juga orang yang kayak dijebak, terus dia ketawa. Ada juga yang kayak gitu, kayak di film-film, Dijebak dia ketawa. kayak Kok dijebak dia ketawa? ya biasa di film-film ada yang gitu, yang kayak gimana ya? Dia tahu dia nih untouchable gitu ya. Terus tiba-tiba Iya. dia ketangkep. Iya, iya, iya. Terus dia ekspresi yang keluar dia ketawa. Ketawa. Kayak gitu-gitu. Penjahat-penjahat tuh biasanya gitu Iya. di film-film. Dia malah ketawa ya. Ya. Kayak udah tinggal di berantem udah kalah, tinggal ditembak doang nih. Ngobrol-ngobrol dulu sebelum ditembak kan. Iya. Nah biasanya Dia ketawa. dia ketawa tuh. Iya. Si penjahat. Iya. Di kehidupan nyata menurut lo ada gak, Dur? Menurut lo mau ditembak, terus ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin kali. Mungkin ada. Kalau konfliknya dalam ya. Ya, Konfliknya kan dia, kita tidak tahu setiap pembunuhan yang terjadi kan. Siapa tahu ada memang. ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Belum. Terus ketawa Gitu. dia. Ya. Baru jedor gitu. Ya, terus dia ketawa. Terus ditembak. Mungkin ada juga. Tapi menarik Pak Khotib tadi ya. Pak Khotib tadi ya? Cuman manusia yang diberi spesialis untuk ketawa. Ya. Untuk ketawa. Tapi jangan dipakai berlebihan. Berlebihan, karena itu mematikan hati. Ingat neraka di belakangmu. Iya, artinya kan bukan nggak boleh ketawa. Iya. Cuman ketawa tuh Ada porsinya lah. ada porsinya. Nah, ketawa, tapi sayangnya tidak dijelaskan, mungkin karena keterbatasan waktu. Ketawa yang mana yang mematikan hati? Taruhlah misalkan 24 jam sehari. Kalau ketawa terus mah mati kita. Iya, emang. makanya. Bukan hati doang yang mati. Misalkan 24 jam sehari, Oh, makanya. kita ambil 1 jam untuk ketawa. Untuk ketawa. Misalkan ketawa kita seharian itu, kalau kita kumpulin, totalnya jadi 1 jam kita ketawa. Itu termasuk berlebihan nggak? Dari 24 jam kehidupan. Sejam loh kita ketawa. Berlebihan. Berlebihan? Berlebihan kalau kata gue. Sejam doang loh ini. Iya, 60 menit. Tapi ketawa terus kan? Iya, tapi Iya, tidak dalam satu waktu. Iya, dikumpulin ketawa lo. Misalnya kita ketawa Dikumpulin nih. dari maghrib sampai maghrib lagi, Iya. itu totalnya sejam. Dia pergantian harinya aja udah hijriyah. Dia Iya kan, mengikuti. Ini gua ketawa nih. Tuh, 2-3 detik. Ya, Dikumpulin. ntar dikumpulin. Iya. Dikumpulin. Oh, hari ini Cing Abel ketawanya sejam. Nggak nyampe dulu. Berlebihan nggak? Lebih ya, berlebihan. Kayak nggak bakal nyampe kita 1 jam dulu. Itu aja tuh 3 detik. Perlu 20 kali kayak gitu gua baru 1 menit. Iya, makanya kita ambil aja. Sejam mah berlebihan. Iya, batas atasnya taruhlah sampai sejam. Itu nggak? Ini nggak? Itu berlebihan. Berlebihan nggak? 24 jam kita Enggak lah, nggak berlebihan lah menurut saya. Pas. berlebihan Dur, nih. 24 jam. Lo ambil tidur kita yang normal-normal aja. 8 jam. Berarti tinggal 16 jam. Tinggal 16 jam. Di perjalanan lo sendiri berapa lama habis? Rata-rata dalam hidup ini. Dalam sehari kalau jalan. Kalau jalan doang 4 ada jam. ke 2 jam? 4 jam. 4 jam tuh. Tinggal 4 jam itu bisa saya ketawa tapi itu. di mana? Di mobil. Di... Sendiri. Iya kan dengar-dengar podcast, dengar-dengar apa, ketawa saya. Lo kalau ketawa lo ketawa ya? Ketawa, ya ketawa. Kalau gue- ketawa, ketawa. Ya Maksud ketawa gue- gimana maksud gue sih? nih, kalau nonton, kalau lihat, kalau lagi sendiri, terus ada yang lucu, gue nggak ketawa gue. Hah? Terus apa? Lucu, iya lucu, tapi Iya. gue tidak tertawa, tidak. Terus kamu ngapain? Iya, lucu kayak gitu nggak? Astaga. Nggak gitu. Kalau saya ketawa. Nggak gitu. Kalau saya ketawa. Hahaha. Iya. Hahaha, tolol banget sih. Oh, gitu-gitu? Gitu iya. Gitu pas ketawa saya. Kalau gue agak ini, jadi suka aneh juga. Kalau lagi mau tidur nih, Ria lagi scrolling story, terus dia ketawa ngikik aja. Gue Ya, bingung sama. tuh. Cindy juga begitu. Gue bingung tuh, ketawa-tawa ngikik aja.
Dia kenapa sih? Atau tiba-tiba nangis. Gara-gara ada copet digebukin, kayak gitu. Moments nih gitu, gue tahu. Kalau Iya, tapi itu nggak usah dibahas. Yang nangis ya kan kita lagi ngomong ketawa nih. nggak sampai sejam. Nggak sampai. Sejam itu 3.600 detik, Dur. Astaga. Iya, kita ketawa berapa detik sih, Dur? Kita dalam konten sejam ini aja, Iya. kita ketawa-ketawa mungkin ada kali 10 menit sendiri. Nggak ada. Nggak nyampe. Durasi kita ketawa 10 menit. Nggak nyampe, Dur. Ada mungkin. Nih, kalau lo nonton stand up aja, menurut Sunpras, berapa yang ideal LPM dalam semenit? Kalau saya Iya, 1. satu tuh. Kalau saya 1. Satu titik tawa dalam semenit. Ya, Ketawanya berapa detik? 3 paling. Iya tuh. Semenit aja cuma 3 detik ketawa, Dur. 60 menit berarti cuma 180 detik. Itu Iya. sejam 180 detik. Kalau lo nonton stand up, hidup lo kan kagak nonton stand up terus. Iya. Tapi menurut saya 1 jam tuh tidak berlebihan, pas itu. Pokoknya Panjang, boleh, Dur. boleh, kurang Lo boleh. hitung aja 1 sampai 3.600. Kurang boleh. 2. Kurang kurang Emang pasti boleh. kurang boleh, tapi 1 jam tuh tidak dikatakan berlebihan menurut pendapat ya. pribadi saya ya. Ada nggak di itu coba? Ketawa dalam sehari lebih baik kita ketawa berapa? Tahu ideal. Ya ketawa ideal. Ada dia ketawa ideal. Apa itu ketawa ideal? Ketawa proporsional. Berapa? Berlebihan. Tertawa selama 10 sampai 15 menit sehari sudah cukup. Tuh. 10 sampai 15 menit. Mau sini sehari, Dur. Rata-rata orang dewasa Ketawa? 15-17 kali, lebih nggak tahu. Nggak tahu. Sehari, dalam sehari. Ketawa. Anak kecil lebih. Wah. 300 sampai 400 kali sehari, Dur. Ya, itu tahu mulu ya. Ya. Tapi kalau kita sama anak kecil, kita bakal ikut ketawa tuh bareng. Bareng ketawanya kita. Ya, dia 400, kita 300 dah. Ya, oke. Berarti kalau ambil dari situ, kalau 17 kali setiap ketawa, satu ketawa taruhlah 5 detik lah ya. 17 kali 5 lah. 85 baru, Dur. Ya, 85 detik. 85 detik berarti sehari kita ketawa. Dibanding sama sejamnya lu 3.600. Tapi kalau di atas ada tuh. Atas lagi. Dihitung menitnya 15 menit. Nah, 15 menit sehari. Cukup. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan, Dur. Lebih dari itu berlebihan berarti Ketawa itu sudah. berlebihan. Ada tuh kram jantung. Coba bawah. Ekstrim. Dampak pingsan. Kenapa? Bisa pingsan. Gue yang tawa. Akibat kurangnya, kalau kita ketawa, asupan darah ke otak terganggu. Udara terjebak di dada. Sakit kepala, iya. Kita sering kalau ketawa tuh sampai pusing. Ketawa mulu. Nah, ketawa sewajarnya aja. Iya. Jangan berlebihan. Intinya begitu ya. Intinya berarti kalau 15 menit cukup berarti. Iya. Tapi ketawa apa sih sebenarnya apakah yang berlebihan itu durasinya atau ngetawain ada orang lagi nyampain kebenaran? Gitu. Ah, itu emang nggak boleh ketawa emang. Hah? Enggak, maksud kayaknya. Pak Hotip ini Ya. mencontohkannya. Begitu lo tertawa berlebihan, lo akan mematikan hati. Ya. Akan mematikan hati. Hati yang mati adalah hati yang tidak menerima nasihat, katanya gitu. Ya. Nah, mungkin nggak kalau yang nggak boleh itu yang kalau lagi nasihat kita ketawain. Itu emang nggak boleh. Nah, itu ketawa gitu. Walaupun dia cuma sebentar ya, nggak 15 menit. Itu nggak boleh kalau itu. Ketawa pada porsinya, ketawa memang halnya itu memang lucu. Misal, Ya. ceramah kan kasih nasihat juga. Ah. Cuman kan sering ada punchline tuh.
kita ketawa. Ah, Kita bukan ketawa karena nasihatnya. kita ketawa karena Kita ketawa karena punchline yang penceramah kasih itu gitu. ah, Iya kan? Artinya harusnya hati tidak mati lah gitu. Harusnya ya. iya. Tapi emang harus dicari sih. Ketawa yang mana yang mematikan hati. Ya. Ketawa yang seperti apa? Ketawa yang berlebihan itu. Apakah secara kuantitasnya berlebihan? Atau kualitasnya? Ya, saya pernah tanya ke Habib Jafar, katanya Habib Jafar tuh bilang Rasulullah SAW tuh nggak pernah ketawa yang terbahak-bahak. Ketawa iya, tapi ketawanya tuh Kelihatan gigi gerahamnya pernah? iya, tapi Sampai bukan terbahak-bahak kayak kita. Terpingkal-pingkal. Kalau senyum beliau senyum mulu, Iya. maksudnya sering banget Sering. senyum. Tapi kalau ketawa tuh Ketawa karir. Dah. bukan ketawa karir, ngapain? Iya. Ketawa yang pokoknya yang tidak terbahak-bahak, tidak kayak kita lah. Ketawanya itu kita masih, kalau ibaratnya kalau kita bisa lihat ya, maksudnya masih menjaga wibawa lah, bukan ketawa yang sampai Iya. enggak gitu. Itu kata Habib Jafar. Iya. Ketawa sih tapi Ya, riang, bercanda juga kan? karena mungkin bener juga kayak kebanyakan ketawa mematikan hati, kayak kadang kita stand up komedian ini udah apa-apa Diketawain. kita udah mikir lucunya dulu. Ada temen kena musibah kita udah mikir, materi nih. Iya. Udah gitu. Terlalu cepat ininya ya. Kalau apa tragedi plus time-nya kita cepat jadinya. Ya, jadi hati jadi mati. Mungkin gara-gara gitu kali. Jadi Kurang-kurangin ketawa nih. ya terlalu mikir kelucuan. Apa-apa jadi kayak, Akhirnya nggak lucu. lucu nih. Bisa lucu nih. Eh, Gitu. Jadi seininya aja. Secukupnya. 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 Ketawa juga tuh. Nah, yang ini terjadi sama si Pica nih, kontraksi otot. Diafragma. Dia kontraksi otot. Dia di bagian sini, di sini juga beberapa kali dia kalau ketawa tuh sini dia Ya, sakit. saya juga pernah yang kayak gitu, yang istilahnya ketawa sampai perut sakit. Perut kotak-kotak gitu. Ya. Karena dia kayak sit narik gitu ya. Saya juga sering ketawa yang sampai, aduh bentar, sampai sakit gitu. Tapi bener-bener yang udah di kepala saya itu udah lucunya ultimate gitu, yang Saya ultimate. parah lah gitu. Di Tikum tuh sering tuh saya. Kompor gas lah gitu. Ya, di Tikum tuh sering tuh saya ketawa yang sampai sakit perut sakit gitu. Kayak di sini kayak sampai ketekan gitu kayak. Bentar, saya sakit perut gitu. Kram sih memang kram. Ya. Ya. Kram ini lo kram nggak? Rio kram. Mau disuntik sama dokter Saga katanya. Tadi dokter Saga kesini. Mau kemana? Mau nyuntik Rio. Rio Damatubon. Iya. Sini suka susah balik. Aku. Apa hubungannya sama dokter jantung? Dia dokter aja sebelum jadi dokter jantung kan dia dokter. Ya, ada kali itu dia pengetahuannya. Emang nggak langsung. Dia bukan ngambil dokter jantungnya, dia ngambil dokternya aja. Dia habis dari sini tadi. Iya. Tadi pagi. Tadi pagi. Oh, Dokter ini jadi malah ngomongin kesehatan. sama dokter Saga. Mau ngomongin stand up gak jadi. Cing Abdul itu sebenarnya jadi juri suci untuk cari bintang tamu ya. Iya ya. Ripai. Berarti ketika orang close mic sedih itu Cing Abdul kayak bintang tamu gue nih. Gitu ya. Parah banget Cing Abdul ya. Ripai dia tahu gak dia kerjanya apaan? Apa? Dia kerja udah enak banget Dur. Di rumah doang. Apa? Jualan spare Online. part elektronik online, tapi di sana udah ada yang jagain. Dia jadi di rumah aja. Udah 3 tahun ya? Keren. 3 tahun. Oh, ada tokonya. Tokonya ada di sana. Tapi tokonya sudah ada yang jagain. Udah ada yang jagain. Bukan ada tokonya. Dia punya orang di sana. Orang Jadi di mana? tokonya bisa kemana aja. Ada orang yang jagain. Ini
Orangnya jagain apa? Jagain pesanannya Ripai. Cariin. Online. Cariin. Iya, online. Tokonya toko online. Ah, Nih, toko online terus. lo pesan ke gue nih, Ripai. Nah, Ripai langsung ngomong ke orang yang di sana, Di LTC. gudang. Iya, di Glodok. Ini ada yang beli ini, lo cariin. Gitu. Kirim udah. Rata-rata 8 pemesanan. Setiap pemesanannya itu rata-rata harganya 2 jutaan. Wah, Gokil. udah sukses. Lu udah sukses deh. 2 jutaan harganya, dia dapat komisi dari situlah gitu. Dia cariin tuh tempat ininya, tempat onderdil yang murah-murah. Sebelumnya dia kerja di kantor yang membutuhkan onderdil. Jadi dia purchasing, Dur. Dia kerja di kota, ngabsen di kantor, mangkalnya di kota, nungguin si kantornya ini, lo butuh apa, gitu. Ntar nyariin Ripai. Lama-lama dia kenal. Kenal, dia buka toko sendiri. Gitu. Ke Gap. Ke gap dari Sama kantor. kantor. Terus? Ke Gap sama kantor, disuruh milih. Kalau lo mau terus kerja di sini, toko online lo Tutup. tutup. Dia milih toko online. Ah, Aman. aman. Hidupnya. Sampai sekarang. Sampai Alhamdulillah. Bagus, Ripai. Iya. Mungkin kalau butuh-butuh orang untuk nyari-nyari, bisa kali ada teman yang sering bawa-bawa map mulu, nyari kerja. Itu Buhun. Ya, mungkin bisa kali kerja di toko online-nya Ripai. Iya. Buhun kemarin ulang tahun Paski. Kemarin kapan nih? Hari Minggu. Oh, baru-baru ini? Baru-baru ini. Ulang tahun Paski. Hmm. Bertingkah manggung. Oke. Manggung. Satu kesalahannya, bukan kesalahan ya. Dia manggung setelah acara puncak. Ah. Potong kue, potong ini. Jadi orang-orang udah pada asik itu masing-masing. tuh, Rundownnya tuh. Rundownnya. Masuk tuh. Gue aja, wah ini sih bakal gak kena nih. Gue gak berani nonton, Dur. Gue melipir ke ruangan lain. Kabur, gue takut. Gue takut sendiri gitu loh. Jadi sih siapa juga gak bakal kena ini dalam kondisi kayak begini gitu. Gue nipir ke ruangan sana. Gak berapa lama dia kelar. Masuk tuh ke ruangan tuh Buhun sama Deki. Aki maneh gue bilang gitu. Langsung ke mobil, Cing, gitu-gitu. Kagak berani. Kata Buhun. Cing, kalau anak stand up nanya, bilang percaya. Kata Buhun. Kalau ada stand up aja, bilangin percaya. Ya, bilangin Tapi Cing percaya. Abdel ngomong di sini. Gue nggak iyain. Kata Deki, udah siram-siraman air, Cing, kata gitu. Itu dia. Kagak ngangkat juga, katanya kayak gitu. Buhun pakai daster, katanya gitu. Gue nggak lihat ya. Terus Buhunnya kocak banget. Bayangin nih, Cing, punchline andalan saya. Ini punchline andalan saya nih dari seluruh ini pertunjukan nih punchline andalan saya. Begitu selesai punchline, saya lihat Pak Agung. Dah, ngedip doang. Ketawa kagak, ngedip doang. Kayak dia sadar, gue ngapain di sini? Ngedipnya pun bukan ngedip karena punchline, Iya. ngedip karena gerakan refleks aja. Emang mata secara tidak sadar emang ngedip-ngedip mulu. Kocak banget. Astaga Buhun. Tapi itu emang sering terjadi. Sayang sekali itu terjadi bahkan di acara komedi gitu. Iya. Tapi nggak nyangka bahwa karena acara tuh masih banyak setelah itu, memang acara hiburan. Ada nyanyi, ada door prize, masih banyak sih orang di situ. Itu Masih dia. banyak orang di situ. Jadi rundown tuh saya belakangan ini 2 kali kayak gitu. 2 kali ngisi acara kayak begitu. Jadi acara saya belum tampil, mereka udah Kayak kelar gitu. bikin acara ini
apa namanya, bebas. Ah, Udah bebas, udah kesana kemari orang-orangnya segala macam. Baru saya disuruh naik. Susah. Sulit itu emang. Sulit. Jadi secara randonnya tuh kalau bisa abis stand up baru acara bebas deh gitu. Karena kalau orang udah lalu lalang kesana kemari, udah joget di panggung apa segala macam, disuruh Duduk lagi santai lagi susah udah. Iya benar. Susah udah buat naikinnya. Iya. Apalagi di Sambi ya. Kita lagi stand up nih. Itu ada acara, nggak usah acara. Sambil ngasih minum orang, jalan, kentering, nengok jadinya. Saya tuh malah dititipin MC-nya. MC-nya suruh, bukan MC-nya nggak tahu sih. Tapi si sesi acaranya itu yang bagiannya yang LO-nya saya lah gitu. Dibilang, Bang Abdur titip yang ternaik, suruh orang-orang duduk dulu ini segala macam. Jadi itu jadi saya awal-awal tuh ya, bapak-bapak ibu-ibu mari duduk dulu gitu. MC-nya ini. Woro-woro. MC-nya ini. Ada temannya Cing Abdel juga. Udin MC-nya. Udin Penyok MC. Udin Penyok MC. Acara apaan dia MC? Acara ini apa? Halal bihalalnya alumni alumni. Kok IKA tuh udah A-nya udah alumni ya. IKA Ikatan. UNS. Oh dia UNS sama. Yes. Dia UNS. Itu. Universitas Negeri Solo. Yes. Solo apa 11 Maret sih? Universitas Negeri 11 Maret. Universitas Negeri tapi di Solo. Tapi di Solo. Oh iya dia lulusan itu dia. Itu betul. Udah berterambur. Udah berhamburan orang-orang. Halal bihalal, reuni itu hampir setipe tuh. Iya, jadi orang udah foto-foto, udah saling reuni lah apa, udah berkerumun segala macam. Saya disuruh naik. Ayo Bang Abdur, ntar suruh dulu orang-orang duduk dulu ya, ini dulu ya gitu. Wah, nggak mempan. Terus soundnya kurang mantep. Tidak mampu menaklukkan ruangan. Yes. Soundnya Kurang mantep. Iya. Tapi saya tetap menjalani. Oh iya dong. Dikasih waktu itu 15 menit atau 20 menit. Pokoknya saya di menit 23 saya closing. Terus aja lo jalanin ya. Saya terus jalani. Jihad ya. Iya, ketawa kok orang tuh, ketawa. Cuman ketawanya tuh ketutup sama orang ngobrol. Tapi kan yang penting kan kita fokus pada hotspot kita kan. Kita lihat mana yang ketawa nih, gue kasih dia. Yes. Gua ke Hotspot dia. saya tuh di 3 baris depan ini. Ya. Itu hotspotnya saya sebelah kanan sini. Yang sebelah kiri ini isinya wamen-wamen. Ini pada cerita-cerita sendiri aja ini. Iya. Yang di sini. Nggak ada yang menteri, wamen doang. Ya. Ada wamen, ada yang dirjen. Udah orang-orang petinggi-petinggi lah. Yang di sebelah kanan sini yang saya terus mata saya ke mereka gitu. Mereka tawa sepanjang acara. Iya. Sepanjang saya stand up. Lumayan. Gue juga Terima kasih. menyiasatinnya kayak gitu tuh kalau lagi kisruh nih ini, lihat aja ada orang yang merhatiin gue nggak, ya udah gue buat dia aja. Ya. Daripada menghabiskan energi untuk mengambil tawa dari tempat yang lain, capek juga dur gitu ya. Itu berat. Satu lagi yang berat, acara motor. Ada di Pangandaran sana. Di outdoor, Outdoor. Oh, semi. Ada not atap. a slim boy. Bukan. Apa? Semi. Krispati. Semi. Bukan, itu semi. Ada tasjid di meme-nya. Ini meme ya, 2 meme. Ini satu, meme-nya satu doang. Oke. Meme kasroh. Semi. Sin ya, meme kasroh. Semi. Enggak, sin langsung meme. E-nya gimana? Sami, jadi Sami. Oh. Sami. Itu seminya tuh ada atap, nggak ada dinding. Resto gitu. Ada atap, Nggak ada dinding. Jadi tiang-tiang aja. Pendopo? Ya, kayak gitu. ada nggak bangunan yang ada di dinding nggak ada atap? Semi juga nggak itu sebutannya? Semi indoor. Ka'bah kali. Ada atapnya. Coran. Dulu awal-awal ada atap nggak? Atau dinding doang ya? Masa dinding doang?
Ada atapnya ya dari dulu ya? Kayaknya masih ada atap ya ini ya, bangunannya. Apa ya bangunan yang Ada dinding nggak ada atap. itu Apa? Koloseum Roma. Dinding doang itu, tribun doang itu, nggak ada atapnya itu. Sama stadion bola no. GBK dah, GBK. GBK ya? Iya ya. Nggak ada atapnya ya? Iya, dinding doang itu, nggak ada atap. Bangunan dinding doang. Iya, kalau dibayangin kotak nggak ada ya. Kalau bangunan kotak dinding doang gitu, nggak ada atap, apa nggak ada? Labirin. Labirin nggak pakai dinding malah. Ada nggak dindingnya? Ada dindingnya. Dindingnya tanaman-tanamannya itu, Iya. tapi nggak ada atap. Nah, itu, itu Semi udah outdoor. joget. Udah joget orang. Wah. Udah joget di panggung, udah ini. Baru stand up. Ah. Susah itu. Cuman alhamdulillahnya ada bapak-bapak yang memang suportif memang. Mereka pada duduk di depan panggung. Jadi kayak tampil lenong gitu saya. Itu bapak-bapak itulah. Jadi hotspotnya saya. Cuman memang berat. Tapi Waktu berapa lama itu, Dur? Kalau gue tuh, aduh, udah lama banget. cuman karena saya udah ngeset, jadi saya tuh pokoknya saya habisin set aja. Itu juga sama. Saya tutup menit 27 malah itu. Malah lebih loh. Harus 20 menit, saya tutup di menit 27. Saya tutup. Pokoknya saya habisin set aja. Karena saya cukup yakin ketika saya udah ngeset, ini kalau saya habisin set, waktunya cukup kok gitu. Nggak bakal kurang gitu maksudnya? Iya. Oh. Nggak bakal disuruh tampil 20, menit 15 saya tutup, kayaknya nggak deh. Kayak gitu. Itu oke. Menyelesaikan tugas aja. Menyelesaikan tugas. Cuman dapat tawanya juga dapat, cuman Masih kalah main ngobrol. masih kalah saya main joget. Masih kalah saya main joget. Kayak gitu-gitu. Iya. Jadi masalah random itu. Random Jadi ya jangan dibikin Enggak, dulu ya, orang bubar. Jangan bikin dulu ya. Ya orang meninggalkan bangku, meninggalkan kursi tuh. Sekali aja dikasih kayak gitu, wah udah kemana-mana udah orang tuh. Oh iya, padahal waktu yang kemarin itu cuman karena ada foto-foto jadi orang pada ke depan gitu-gitu ya. Cuman pengaruh ya ini ya. Iya kayak Apa gini, namanya? kayak apa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nonton sampai habis. Tapi biasanya kalau joget di 17-an, Hah? habis itu balik lagi nggak ke tempat masing-masing? Joget 17-an tuh maksudnya? Yang di Istana Negara. Aku juga nggak nonton sampai habis. Kayaknya udah kelar ya. Kalau masih ada lagi mah, Oh, habis joget tuh kelar udah tuh? kelar harusnya sih. Nah, misalkan kalau habis joget itu balik lagi ke barisan, balik lagi ke tempat duduk, itu pasti tidak serapi seperti awal. Apalagi di tamu undangannya ya, mungkin kalau barisan emang karena harus baris berbaris itu pasti rapi mungkin. Iya. Tapi kalau di tamu undangan mungkin sudah tidak serapi di awal. Badan juga udah gerah. Ya mungkin ya. Iya. Saya ambil pernah upacara di sana? Di istana? Ya. Nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Itu undangan khusus kan? Undangan selektif lah. Masa Cing Abil nggak pernah diundang? Nggak pernah gue. Saya gini-gini aja pernah diundang loh. Tapi nggak datang. Cuman nggak datang ya. Gini-gini. Waktu zaman periode? Periode Jokowi Oh. pernah saya diundang. Saya nggak tahu periode pertama, periode kedua ya. Pokoknya pernah diundang. Terus saya bilang saya nggak bisa. Ya, 17 Agustus tidur enak kali ya. Pagi-pagi, Iya. subuh-subuh kita udah dandan, udah ke upacara. Kayaknya tidur deh ya. Lo memilih untuk tidur. Iya, udah cukup lah dulu kita sekolah, upacara mulu. Setiap Senin. Masih ada nggak sih upacara setiap Senin? Masih ada? Masih ada gitu, ini masih ada tuh. Lo pernah nggak jadi komandan upacara? Ya sering. Lo sering? Komandan upacara sering. Ini? Gak enak gitu. Oh, Pernah? tentu tidak dong. Kan saya nggak ngerti. Ketukan lo nggak tahu? Iya, saya nggak ngerti ketukan. Ah, Tentu tidak. Cuman jadi paduan suara pernah. Bagian-bagian belakang doang. iya. Asal buka mulut aja, nggak suara nggak keluar. Buka mulut doang. Paduan suara ngapain kan semua nyanyi, Dur? Emang kalau upacara yang nyanyi cuman paduan suara? Kayak mengheningkan cipta, itu paduan suara doang yang nyanyi. Kok nyanyi mendengar cipta?
apa? Dengan seluruh Iya pakai dinyanyiin. Dinyanyiin itu. Itu peserta upacara mah nggak nyanyi, paduan suara doang itu yang nyanyi. Ya maksudnya kalau gue seingat gue waktu zaman gue meningkat cipta ya udah nunduk udah. Oh tidak, mengening cipta mulai langsung nunduk. paduan suaranya. Ya nunduk kan? Semua kita nunduk langsung. Dia nggak mengeningkan cipta dong. Paduan suaranya dengan. Dia nggak mengeningkan cipta. Dia nyanyi. Iya maksudnya orang kan nggak meningkat cipta. Harusnya hening dia. Dia harusnya dia orang meningkat cipta mulai dia nyanyi. Dia nyanyi. Dia mengheningkan dan mencipta lagi. Enggak, dia abis itu dia mengeningkan cipta sendiri. Enggak. Nggak ngerti dah dia mengheningkan cipta kapan. Pokoknya dia nyanyi. Terus lagu Indonesia Raya itu juga kita hormat doang. Paduan suara yang nyanyi. Enggak, nyanyi semua. Gue ya. Oh, kami enggak. Nah, kami itu kenapa saya bisa jadi paduan suara? Karena di sekolah kami itu tidak ada paduan suara tetap. Oke. Bergilir kelas. Outsourcing, kontraktor jadi. Iya, Kontrak. outsourcing. Iya. Kontrak. Jadi Senin ini 11 IPA 2 gitu. Nah, kelas saya tuh berarti tuh. Oh, kalau ya gue yang kayak gitu petugas upacaranya nggak tetap per kelas. Sama. Hah? Itu kan misalkan nih Senin depan petugasnya dari 11 IPA 2. Udah tuh semuanya dari 11 IPA 2 tuh. Yang Perangkat upacara. perangkat upacara semuanya dari 11 IPA 2. Yang tidak kebagian-kebagian, nah kalian semua paduan suara itu. Bareng? Kita semua satu kelas. Sedikit dong. Ya paling peserta upacara berapa sih? 10 paling. Iya. Oh. Kita 40 orang Iya, satu iya, kelas. 30 orang masih nggak ada ngapa-ngapain tuh. Mereka lah paduan suaranya itu. Tempatnya di mana? Di barisan. Barisan aja. Oh, ada barisan sendiri. Barisan paduan sendiri. Suara, ya. Berarti kelas lo kosong tuh. Ya. Pada saat lo IPA jadi 3 mepet ke IPA 1. Oh. Karena IPA 2-nya nggak ada. Oh. Gitu. Makanya itu saya pernah jadi paduan suara bukan karena saya terpilih secara vokalisnya nih keren. Bagus ya, bisa Bukan. pecah-pecah suara bukan. Bukan. Jadi saya tuh gitu-gitu aja. Tapi teman-teman saya udah bilang, Abdur buka mulut aja jangan kasih suara. Iya. Tapi sebenarnya lo bisa nyanyi, Dur. Hah? Bisa lo nyanyi. Saya Cuman nggak enak. itu semua orang juga gitu. Iya, bisa kalau bisa sih ya. Bisa sih bisa. Iya. Dengan seluruh gitu. Oh. Nyanyi gitu Oh, Meningkat tuh. Cipta ada ininya ya? Ada dong. Di Istana Negara gitu juga deh kayaknya. Musik doang, Dur. Meningkat Cipta tuh. mulai. Dia nggak itu. Iya, makanya itu. Dia nggak menginginkan cipta tuh. Apa ini sih apa Nggak harus Play. nggak Di play. mengeningkan cipta tuh nggak harus hening. Nggak harus hening gitu. berarti hening ini bukan hening tidak ada suara ya? Iya, hening. Hati. Iya, hening tuh. Hati kita dikosongkan. Iya, hening di sini tuh lebih ke mengartikan ke bagaimana kita bukan mengosongkan pikiran, tapi mengosongkan kesibukan dunia untuk mengheningkan pikiran untuk mengingat. Mencipta. Kenapa dia nggak menciptakan hening? Iya, kenapa namanya mengheningkan cipta ya? Mengheningkan cipta. Kalau menciptakan hening, kita diam nih. Ini Tuh, menciptakan hening tuh. ini kan mirip kayak sholat. Sholat itu kan kita nggak hening. Kita lagi membaca Iya. dari takbir sampai salam tuh kita baca entah mau dikerasin atau tidak dikeraskan ya. Tapi sama-sama membaca ini. Tapi tujuannya untuk mengheningkan kehidupan kesibukan dunia. Hening tuh bukan tidak ada suara berarti, Dur. Iya, makanya. Bukan hening tidak ada suara. Iya, tapi mengheningkan dalam artian kita mengheningkan kesibukan dunia untuk menyibukkan akhirat gitu. Itu sholat. Iya. Ya, kalau mengheningkan cipta. Ya, hampir sama kayak gitu. Kita mengheningkan ciptaan-ciptaan. Mengheningkan cipta. Iya, kita mengheningkan segala kesibukan dunia, segala kesibukan kita pada saat mengheningkan cipta itu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Waktu mengheningkan cipta, Dur.
saat dulu kita disuruh menyanyikan cipta lagu upacara. Lo apa yang lo pikirin? Nih, menyanyikan cipta. Apa tuh yang lo pikirin? Ada nggak kita Lagu memikirkan? yang saya pikirin lagu. Memikir. Kalau lo nyanyi, kalau lagi gak nyanyi, Kalaupun nggak nyanyi, lo ikutin ininya, iya, lagunya. saya gini cuman di dalam hati saya Ikut nyanyi. ikut nyanyi lagu itu. Dengan Atau kadang bercanda sih. Kadang bercanda sama temen sih. Lebih sering itu sih. Lebih sering mengheningkan cipta tuh kayak dasi, miring itu. iya. Topi mana topi? Gitu-gitu. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Kita diharapkan ngapain tuh? Untuk mengingat jasa para pahlawan. Kan pembina upacara sering gitu. Untuk mengingat jasa para pahlawan kita yang telah gugur untuk memerdekakan bangsa ini. Mari mengheningkan cipta. Mulai. Kan gitu. Untuk mengenang jasa para pahlawan. Diajarin nggak, Dur? Apanya? Waktu lo bawa nih saat kita meningkat cipta, ini yang lo lakukan. Diajarin nggak? Tidak diajarkan. Iya lo tahu, gue nggak tahu tuh dulu. Cuma untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengeningkan cipta mulai gitu doang. Iya. Penghormatan. Jadi ya kita ingat-ingat aja pahlawan. Cuman saya juga nggak tahu. Lo inisiatif aja kan itu. Inisiatif lo. Iya, tapi itu pun mungkin 1 dari 1000 kali saya upacara kali Iya. baru saya ingat. Lebih seringnya sih saya bercanda sama teman-teman. Ya nggak diajarin sih ya. Kita ya. Caranya nih ngapain nih. Tapi sih ingat gue nggak diajarin. Waktu menginginkan cipta, yang dilakukan adalah ini, pikirin ini gitu. Superman, Batman. Astagfirullah. Superman B. Dia superhero. Kalau yang dipikir superhero. Bendera pernah nggak lo? Pernah, tapi bukan yang ngebuka. Yang narik. Ini, yang narik. Yes. Pernah saya narik. Gue komandan kayaknya gue SMP pernah narik bendera SMA. Saya nggak pernah kalau mau buka bendera, saya takut terbalik. Gue terjadi. Salah. Jangan pernah. Salah buka. Belibet. Buka kusut. Iya kusut. Terus gue ketawa ini. Astagfirullah. Tapi ini. Itu namanya ketawa berlebihan tuh. Iya. Ya, itu dia. Walaupun cuma sedikit. Maksudnya, ini bukan saatnya lo ketawa gitu. Iya. Mematikan hati tuh. Mematikan hati itu. Tapi yang lain itu juga. lucu sih. Itu lucu Iya, sih. pada ketawa semua. Saya Gua juga gini nih. Saya juga sering lihat. Habis gini. Kan ribet-ribet tuh gue gini, gue ketawa. Di sini nih pada ketawa semua. Saya sering kalau tambahan salah gitu, saya di barisan juga ketawa. Iya. Itu menjadi ketawa semua, Dur. Karena setup-nya udah cukup dramatis. Jadi kelas gue tuh pernah nggak mau Jadi petugas. jadi petugas. Misalnya hari Senin, jadi petugas nih. Kelas 3A14 jadi petugas. Kompak nggak mau. Gue ketua kelas. Disuruh sama anak-anak, bilang dia nggak mau kita. Udah. Gue bilang nggak mau, Dur. Ke ini. Ke guru. Ke guru. Kita nggak mau, gitu. Nggak ada yang mau, pokoknya gitu. Bener akhirnya diganti sama petugas-petugas OSIS. Ini. Tapi habis itu, kita dihukum. Setiap pulang sekolah, upacara. Perangkat upacara. Latihan. Oke. Gitu. Buat hari Senin depan. Nah itu udah latihan setiap hari. Giliran pas hari Seninnya. Begitu, Dur. Pada ketawa jadi orang-orang. Ya Allah. Udah latihan tiap hari. Udah benar petugas OSIS saja ya? Iya, udah OSIS saja. Tapi sekarang tuh setahu saya di sekolah-sekolah tuh sudah ada ininya. Eskul Paskibranya. Iya. Jadi nggak giliran lagi ya? Betul. Iya, benar. Betul. Khusus jadi paskibnya anak paskib. Iya, jadi lebih keren gitu. Iya, bagus. Bagus. Karena memang tidak semua kelas mempunyai orang-orang yang bisa capable untuk itu. Harus emang bakat juga itu, Dur. Kayak baris aja kan ada yang nggak bisa. Iya. Nggak bisa bareng. Iya. Sekarang baris jalannya udah beda. Tahu nggak lo? Jalan baris zaman dulu sama baris zaman sekarang. Kiri kanan aja kan? Bukan, itu sih kiri kanan. Kalau kiri. Dia gini aja. Iya, jadi ya gitu. Kiri. Udah beda, Dur, lo liatin deh. Dari tahun ke tahun ini yang gue baru perhatiin jalannya udah beda. Oh iya. Coba lihat deh di YouTube upacara tahun kemarin.
Jalannya udah beda dari yang kita kenal. Malah Apa? kayak Bedanya apa? waktu zaman kita kan, kaki kiri naik, kaki kanan, tangan kanan, tangan kanan turun, kaki Iya kanan. kan gini. Hah? Kiri. Gitu kan? Nah, ini enggak. Sekarang tuh kayak gitu dulu. Coba lu lihat deh. Coba lu lihat. Enggak, itu lebih ke karena apa? Berbarengan lama, Enggak. berbarengan. Jadi Cing Abil ngerasa kayak gitu, kayak kita lihat ban mobil kalau terputar, berasanya kayak keputarnya kebalik. Bukan, ini lu lihat dulu dah. Lu lihat dulu. Ini Tuh, Dari sama. atas sih. Ntar yang lagi baring kayak defile gitu. mana lagi bentuknya ini. Iya. Sama itu ah. Beda. Nah, nih. Nih, lu lihat nih. Ini ada jalannya nih. Nih. Tuh. Ini masih sama. Ntar yang lagi bareng-bareng. Tentara lo itu. Yang lagi Kan bareng. tentara yang ngajarin Iya, paski. bukan paskib. Yang bareng-bareng. Dari awal lagi terus koi. Tuh. Ini sama tuh. sama dia. Dia, ntar yang bareng-bareng. Ini tahun berapa nih? 2025. 2025. Tuh. Sama. Tuh. Kanan kiri. Kagak udah. Tuh. Cas. Nah, Terus. tuh, coba yang Apa sama coba. itu? Cas. Dar enggak, beda. Terus. Beda. Terus. Dar, tungguin. Udah beda sekarang. Kayak Itu orang karena wagu gitu, kayak orang karena wagu. rame-rame, Cing. Kayak orang wagu. Rame-rame dan terus-terusan seragam gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak beda. Sama kayak ban mobil kalau keputar. Kalau kita lihat kayak dia putarnya Putarnya ke kebalik. belakang. Yes. Enggak, ini enggak. Tuh. Ini enggak pakai tangan. Yang Tuh. paskibra. Lu dibilangnya ini bukan yang tentara, bukan yang paskibra. Lah tentaranya aja masih sama. Orang yang paskibra itu diajarin sama tentara, Cing. Iya, khusus nih yang sebelah kiri. Coba kiri. Nah, Itu yang tadi. iya. Coba deh paskibra baris deh. Paskibra baris. Paskibra. K. Paskibra K. Baris terbaru. Bulan ini. Paskibra. Tuh, dulu versus sekarang itu aja. Nah, ya, kan ada kan? Coba itu. Nah, dulu versus sekarang. sekarang. Ah. Langkah tegap. Tuh. Hayo lo. Iya, hayo lo. Tuh, gimana tuh? Udah beda ya. Beda, gimana tuh coba tuh. Ini yang orang-orang dulu nggak bisa, Dur. Yang dibilangin begini aja, bukan gitu. Oh iya ya. Lo sih, kadang-kadang maksud lo nggak percayaan sama gue dulu. Sulit, jadi harus ngotot aja gitu. Oh jadi ini tuh begini. Nah itu yang gue Begitu bilang. ini jatuh ini gini. Itu kan gue bilang gitu. Kenapa lo nyimpulin? Itu kesimpulan gue. Gitu dia sekarang. Hah? Bareng kanan sama kanan kan? Tapi ada dikit lah, nggak bareng banget. Tangan duluan. Hah? Tuh. Tangan duluan terus kan. Jadi tangan kiri, kaki kiri angkat. Tangan kanan gini, kaki kanan angkat. Dia ngangkat. Nah gini nih. Ya tergantung kalau lo mau lihat mana bisa juga kaki dulu. Iya benar, tangan dulu baru ini. Tapi ini naik, pas ini turun. Kalau dulu bareng, Iya. gini aja. Tuh. Lebih bagus dulu ya. Hah? Lebih bagus dulu ya. Nih sekarang kayak gitu tuh. Tuh. Air langsung. Nah lebih bagus dulu. Nah, lo suka ngeliat gak konten baris Cina? Oh yang mereka bikin koreo itu. Koreo gitu, bisa ya. Kompak banget. Itu Indonesia juga banyak, Cing, yang Ada ya? yang bisa kayak gitu kan pernah masuk Gong Show. Gimana? Gong Show apa IMB ya? Berarti ya pernah masuk gong.
pernah Baris ini. berbaris, jangan Ada- Cina, baris kan ada berbaris. Olimpiadenya. Nah, itu oke tuh. Baris berbaris, Pernah masuk Gong Show. baris berbaris, Nggak tahu. gong show, coba baris berbaris yang di gong show. Berarti dikit dong cuman. Banyak mereka. Lah, stage-nya seberapa? Waktu Reza Arab. Reza Arab Gong show apa IMB ya? Reza Arab Gong Show. Indonesia mencari bakat. IMB Indonesia mencari bakat. Masa baris berbaris dicarinya di sini? Nah, Itu, ini nih. Marseman. Oh, Indonesia Got Talent. Oh, IGT. talent. Tuh, ini ada juga kita Indonesia. Bagus juga mereka ininya, koreo-koreonya. Akabri ya? Bukan. SMA Paskib juga ini. Sibra Marseman. Enggak Paskib dong. Kalau Paskibraka tuh bendera pusaka itu Kalau cuma K-nya di Indonesia Paskibra. cuma ada satu doang. Paskibra. Iya Paskibra ini doang. Paskib. Ini Paskibra, pasukan Paskib. pengibar bendera. Paskibraka. Kalau Pakai Paskibraka pusaka. tuh cuman ada di Istana 17. Negara itu. 17-an. Paskibraka tuh cuman satu. Bendera aslinya selalu mendampingi. Udah nggak bisa dikibarin. Nah itulah pokoknya maksudnya siapa bilang Cina kan. Nah kita Indonesia juga punya sebenarnya. Tapi karena kurang banyak ya, Dur. Kalau lihat banyak lebih. Ya ini karena di IGT aja. Iya, makanya gue pikir emang Aslinya cukup. mereka latihan mungkin satu sekolah kali. Tuh gitu-gitu. Tuh. Tari saman. Tuh, maksudnya, weh. Ini maksudnya kalau dia asal aja gitu, Dur. Hah? Asal, cuman gantian. Yang satu gerak mana, yang satu gerak mana, asal aja. Gantian kita juga nggak tahu. Orang nggak ada, orang nggak ada patokannya, salah nih, nggak ada. Tapi harus sinkron. Hah? Iya, tapi sinkron sinkron. ganti-gantian. Iya, emang cakep ya. Cakep. Gitu ya. Nabrak. Kayak mainan-mainan ya, mainan Tuh. nabrak ujung balik yang gitu, yang mobil Iya. nggak bisa jatuh. Kayak mainin dot metric. Iya. Nah, cakep ya. Tuh. Gitu. Jadi Indonesia juga punya gitu. Iya. Dan banyak di sekolah-sekolah yang eskul paskib gitu-gitu. Tidak hanya masalah upacara doang yang dilatihnya, Sekarang iya. ya. Formasi-formasi, bikin ini gitu-gitu. Tapi jalan kayak masih gitu. Ah, nggak tahu udah jalan udah kayak yang terbaru ini kali ya. Apa dipatenin bahwa sekarang paskib jalannya harus gitu? Iya. Setahu saya kalau udah Di sana ya kayak begitu dah berarti ya. ya Berarti PBB ya, kan, PBB. pasukan Persat baris berbaris. Apa? Persat PBB Peraturan pelajaran, baris berbaris. Peraturan baris berbaris. Si PBB-nya itu satu suara. Kalau ditentukannya begini ya satu Indonesia begitu. Ganti kurikulum. Ya karena yang ngajar tentara setahu saya pokoknya. Iya. Pokoknya paskib-paskib itu yang ngajar tentara. Udah sejam ya? Oh, udah sejam, Cing. Udah sih. Ya wes lah ya. Iya, iya, iya. Kita untuk amanat pembina upacara, Ah, maka kita harus istirahatkan dulu. Nanti kita berjumpa di upacara-upacara selanjutnya. kalau istirahat di tempat gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat. Untuk amanat Oh, ya. apaan? Untuk amanat pembina upacara, istirahat di tempat. Gerak. Gitu. Tapi istirahat tapi disuruh gerak. Iya, maksudnya dari gini jadi gini aja. Saya dulu tuh mikir istirahat di tempat. Kenapa harus gini ya? Nggak ada istirahatnya itu. Iya, maksudnya ada berak, jatuh, duduk. Iya. Nah, itu Saya baru pikir istirahat di istirahat. tempat tuh ya kasih kursi kayak apa Iya. kayak. Ini gini doang. Istirahat di malah tempat begini, pegel. ini nggak ada istirahatnya ini Pegel capek lagi ini. gini. Begitu kepala sekolah suka ceramah gitu. Kayak maksud saya, udahlah. Oh, amanat itu. Iya amanat pembina upacara kan pembina upacara biasanya kepala sekolah. Udahlah tuh tiap Senin tuh ceramah aja dia. Dia sendiri tuh dan inilah ya amanat pembina upacara tuh kan nggak kayak ini ya, nggak kayak khotib Jumat ya. Kalau Iya. khotib Jumat tuh kan emang ada dalil agamanya jangan lama-lama. Iya, iya. Amanat pembina upacara kan nggak ada dalil-dalilnya kan. Sembarangnya dia aja tuh.
Tapi nggak bakal sampai 1 mata pelajaran juga, Dur. Dia ada durasi upacaranya 1 jam pelajaran. Sekolah saya itu, kalau ketahuan nih kepala sekolahnya ini suka ngomong, upacaranya dimajuin. Mulainya. Iya, jadi amanatnya itu panjang. Lama bener, panas-panas gitu. Tahu lah matahari Kupang ini kan, ya Allah. Bisa mikir kayak, ya Allah, ngapain sih dia ceramah-ceramah, kebanyakan ceramah gitu. Kepala sekolah ya. Ya untuk didengerin muridnya, Dur. Iya, dengerin murid kalau kita di kelas sih kita dengerin. Ah, Tapi kalau di lapangan upacara, asal begini Kayaknya aja. iya, Nggak ada panas ya. istirahat-istirahatnya ini. iya, Capek itu. iya. Jadi hal yang paling saya benci di upacara tuh amanat pembina upacara itu. Itu rasa-rasanya kayak pengen kabur aja gitu. Nggak bisa tapi. Kabur aja dulu. Kiaman. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk beli tiket. Kayaknya begitu. Anak Lama Kera, teman-teman ya. Ya. Ada tur 10 kota, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan juga Jakarta. Tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Kalau teman-teman udah kehabisan tiket di early bird, masih ada pre-sale. Kalau kehabisan di pre-sale, masih ada tiket normal. Jadi teman-teman cek aja di abdurarsyad.com. Mulai dari 26 September 2026 di kota Surabaya dan ending di Jakarta tanggal 12 Desember 2026. 31 Oktober? 31 Oktober saya sedang ada di Pontianak. Mohon maaf sekali, Cing Abdel. Cing Abdel berjuang lah. Cing Abdel berjuang, saya juga berjuang. Iya, Dan kita akan berjumpa lagi di Ngabdur. Iya, ini perjuangan kita ini. Iya, yes. Oke, untuk amanat pembina upacara, mari kita istirahatkan konten ini. Terima kasih banyak. Semoga setrikaan-setrikannya sudah disetrika semuanya. Dan sampai berjumpa di Ngabdur selanjutnya. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.